Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Prayoga, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai judul saya, yaitu mendiagnosa penyakit pada tanaman hidroponik menggunakan metode KNN. Latar belakang: pertumbuhan kota semakin pesat, lahan pertanian banyak yang berubah menjadi gedung dan bangunan yang baru. Ruang untuk bercocok tanam pun semakin sedikit dan mahal. Berdasarkan uraian masalah yang dijelaskan, maka perlu membuat suatu aplikasi yang dapat menyelesaikan semua permasalahan tersebut dengan judul penerapan metode algoritma Nair-Snakeboard atau KNN dalam data mining untuk menentukan diagnosa penyakit pada tanaman hidroponik. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan latar belakang judul saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Yoga untuk memberikan waktunya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Nair-Snakeboard. Gimana algoritma Nair-Snakeboard? Merupakan sebuah algoritma yang melakukan klasifikasi pada objek pembelajaran dengan data yang paling dekat. Terus KNN atau Nair-Snakeboard itu suatu cara untuk menghitung tingkat kemiripan jarak suatu kasus terhadap baru berdasarkan beberapa atribut yang didefinisikan dengan pembobotan tertentu. Dengan selanjutnya, tingkat kemiripan dari seluruh atribut akan dijumlahkan menggunakan rumus SIM dalam kurung T kali SI sama dengan sigma pangkat N berindeks I sama dengan F kecil dalam kurung T dikali SI dikali WI dibagi dengan sigma pangkat N berindeks 1 sama dengan 1 WI, di mana T itu adalah kasus baru, N itu adalah jumlah yang ada dalam penyimpanan. Terus S itu S itu adalah kasus yang ada dalam penyimpanan, sedangkan N itu adalah jumlah atribut dalam masing-masing kasus. Terus I-nya adalah atribut individu antara satu atau disebut dengan N. F-nya itu adalah fungsi similarity, atribut antara kasus T dan kasus S. WI-nya itu adalah bobot yang mirip dengan mutlak. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai algoritma Nair-Snakeboard yang saya bawakan pada hari ini. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Rusmi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metodologi. Sistem penelitian ini menggunakan model SDLC atau biasa disebut dengan Software Development Life Cycle, yang merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. Dalam metodologi ini terdapat 7 langkah yang harus dipelajari oleh peneliti. Adapun output yang dihasilkan dari tiap langkah tersebut yaitu ada 6. Yang pertama, planning, di mana planning itu mendefinisikan sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, analis atau mengumpulkan data dari dapur hidup hidroponik yang diperlukan untuk mempermudah perbuatan data mining untuk mendiagnosa penyakit tanaman hidroponik. Selanjutnya yaitu development, yaitu melakukan coding dengan menggunakan aplikasi Visual Basic. Selanjutnya testing,
di mana tahap testing ini dilakukan penyiapan production dokumentasi dan konversi sistem yang dibuat. Dan yang terakhir yaitu maintenance, di mana diperlukan untuk pemeliharaan berkala. Ya, itulah tadi penjelasan tentang metodologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas. Terima kasih kepada saudari Rusmi. Di sini saya akan menunjukkan beberapa materi. Jadi yang saya bahas adalah beberapa contoh kasus. Sini ada beberapa contoh kasus. Ada beberapa tabel, yang mana tabel ini adalah tabel K1P6 dan tabel K1P7. Jadi untuk menyelesaikan beberapa tabel ini, yang pertama adalah kita pakai metode similarity. Jadi untuk penggunaan tabel similarity ini kita pakai rumus yang sebelumnya, yang mana yang sudah dijelaskan kepada saudari Rusmi. Jadi kita langsung lanjut ke pengerjaannya. Untuk pengerjaannya kita memakai rumus sim dalam kurung T kali 1 kali SI tutup kurung sama dengan similarity kali bobot ditambah similarity 1 kali bobot 1 ditambah dengan similarity 2 ditambah bobot 2 dan seterusnya. Terus dibagi lagi, bobot 1 ditambah bobot 1 ditambah bobot 2 ditambah bobot 3 dan seterusnya. Gitulah carinya. Terus kita masuk pada contoh kasus baru yang ada di K1P6. Itu pucuk daun membengkak di pada kasus baru kasus lama. Terus di kasus barunya itu daun menguning, yang mana di situ di pucuk baru pucuk daun membengkak itu bobotnya 1 dan di bobot daun menguning itu 1. Tapi yang perlu kita tahu bahwa jika tidak ada kemiripan dalam suatu kasus baru, maka nilai untuk similarity-nya adalah 0. Jadi untuk similarity pertama bobot pertama itu angkanya adalah 1 tambah 0 ditambah 1. Sedangkan untuk di similarity 2 yang mana adalah daun menguning, itu kita dapatkan adalah dengan nilai bobot 1, dan di kasus baru itu nilai bobotnya juga 1. Dan yang kita tahu bahwa daun menguning itu merupakan kemiripan dari kasus lama yang berada di kasus baru. Jadi similarity-nya adalah 1, begitupun seterusnya. Setelah dapat angkanya, kita bagi lagi dari bobot masing-masing pada kasus K1P6. Jadi setelah kita dapat, maka tinggal kita jumlahkan dan terus kita bagikan. Setelah dibagikan, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti hasil yang ada di atas tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Walaupun banyak yang kurang, tapi mohon dimaafkan. Saya juga manusia. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.